أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kembali diperlihatkan kepada kita sekalian bahwasanya kita semua pasti akan kembali. Bahwasanya yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernapas, setiap yang mempunyai jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan acara ini, alangkah baiknya kita kembali mengirimkan suratul Fatihah As-Sab'ul Mathani kepada almarhumah ibunda kita, nenek kita, kakandah kita, Ibu Sugra binti Palureng. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah yang kita baca bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dengan orang-orang yang baik, menempatkan beliau dengan orang-orang yang saleh. Al-hadiqatin salitin lahadiratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhumah Sugra binti Al-Fatihah. Terima kasih. Jemaah takziah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam hari ini bukan saya yang membawakan takziah. Saya itu besok malam. Tapi karena bilang Ustaz Abdullah Faki insidental, ada halangannya, tiba-tiba dengan terpaksa saya mengganti posisinya. Yang seharusnya besok malam. Tidak apa-apa. Hadirin dan hadirin melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-maut adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Tuhan. Jadi di antara 4 rahasia, rezeki kita, ya, umur kita, jodoh kita, dan yang sekarang pada malam hari ini adalah mengenai ajal kita. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana, jam berapa, hari apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas intinya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kafa bil mauti wa izzatun. Jadikanlah kematian itu sebagai pemberi peringatan bagi kita-kita yang masih hidup. Besok atau lusa, boleh jadi malam ini kita mentakziah kakak kita, ibunda kita. Boleh jadi besok malam atau lusa di samping saya Sadli akan ditakziahi. Ya, boleh jadi ya, pasti itu. Jadi hukum pasti. Yang kayak bilang tidak mau, saya tidak mau, tidak mau, suka tidak suka, ya pasti kita akan merasakan yang namanya al-maut. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah pun Subhanahu wa taala berfirman,
fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal-ajal kalian, la yastakhiruna, ndak bisa bilang di belakang saya, belum pika nikah, belum pika punya anak, belum pika ini, belum pika itu, belum pika pergi umrah, belum pika haji, masih datang tunggu kak. Wala yastaqdimun, dan tidak boleh juga meminta supaya dicepat-cepatkan, ya, supaya didahulukan. Jadi terima ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah takziah mulakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini ya berada di alam yang ketiga ya, kita semua tahu. Kita di dunia ini adalah tempat kita transit yang ketiga. Setelah di alam ruh kita transit lahir pertama. Jadi di alam ruh itu adalah tempat kelahiran kita pertama. Tanpa ayah, tanpa ibu, belum ada identitas tak, belum ada namanya Pak Pajrin Lantong, belum bernama, belum ada namanya Sarina, belum bernama Sadli. Jadi tidak ada semua nama tak. Bahkan kita semua di alam ruh belum berkelamin, tidak jelas laki-laki atau perempuan. Itu di alam ruh. Sehingga di dalam ruh itu kita pun punya syahadat tersendiri. Jadi kita punya syahadat ruh namanya. Apa itu? Kita biasa dengar Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, kita semua mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah syahadat pertama yang kita ucapkan sewaktu berada di alam yang pertama. Kemudian alam yang kedua apa? Alam rahim. Ya, kita semua juga melaluinya. Apa itu alam rahim? Di dalam perutnya ibu tak, di dalam perutnya mama tak. Ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, ya, ada yang lewat bulan. Ini di alam rahim tak? Di alam rahim mama kita masing-masing. Ada yang terlahir jadi orang Mandar, ada yang terlahir jadi orang Arab, ada yang terlahir jadi orang berkulit hitam. Jadi tidak ada yang bisa memilih. Saya mau jadi orang Arab, saya mau jadi orang Indonesia, saya mau jadi orang Jerman, saya mau jadi orang Argentina. Tidak ada yang bisa, tidak bisa ditentukan. Beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin dan hadirin bakal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam yang ketiga yang sedang transit di sini, ini tempat dunia. Dikatakan juga alam syahadah, alam penyaksian. Di sini tempat alam tempat transit yang ketiga. Nah, di sini kita diuji diuji dengan apa macam-macam ujian tak. Ada yang diuji dengan ini, ada yang diuji dengan itu, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Jadi semua hidup ini adalah ujian. Jadi hidup ini sebenarnya masalah sebenarnya. Jadi, tidak ada hidup tanpa masalah. Jadi kalau mau kita tidak mau ada masalah tak, mati ki. Tapi jangan bunuh diri. Beda dengan pegadaian di depan tak, mengatasi masalah tanpa masalah ya, katanya. Saya tidak tahu betul apa tidak itu. Jadi semua bagian dari hidup kita adalah ujian semua. Ya, ujian semua. Jadi di sini kita sebentar sekali ji. 60, 70 tahun, ada yang mungkin 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Ada yang lebih 100 seperti Andre Guruta, kayak Haji Abdurrahman Nambolale 114 tahun. Jadi tergantung takdir hidupnya dan tergantung juga doanya. Jadi walaupun di lauh mahfuz tertulis umur tak, umpamanya Sadli umurnya ditentukan sampai umur 30 tahun. Jadi sekarang baru kamu Sadli 28, berarti 20 tahun bisa Sadli sisa umurnya. Kalau di lauh mahfuz seperti itu tertulis, bisa dirubah. Bisa dirubah dengan doa. Makanya bisa juga berkurang. Iya, bisa berkurang dan bisa bertambah. Makanya dikatakan Allah itu yang menghapus dan menentukan. Yusminu wa yusbit. Jadi Allah yang menghapus dan Allah juga yang menentukan siapa-siapa yang di antara kita yang boleh di lauh mahfuz tertulis umurnya 80 tahun bisa jadi 100 tahun.
atau bahkan sebaliknya bisa jadi berkurang. Jadi tergantung doa-doa kita masing-masing. Makanya kalau berdoa ke sembahyang, doa minta panjang umur. Jangan hanya minta kekayaan, minta rezeki, minta lancar usahanya, lupa berdoa minta panjang umur. Nah, harus berdoa panjang umur. Jadi ada orang begitu doanya rezeki saja, dalek semata, dalek. Lupa minta doa supaya panjang umur. Ada begitu. Ya. Jadi harus selalu senantiasa minta panjang umur. Allahumma tawil umri, Allahumma tawil umurana. Jadi ada malahnya itu supaya panjang umur kita. Jadi kalau mau tahu, silahkan ke rumah, silahkan ke kantor terapel. Orang-orang yang ke kantor terapel itu dikasih. Ada orang yang rajin datang beramalia. Cuman belakan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di alam ini sekali lagi tempat kita bercocok tanam. Apa itu bercocok tanam? Tempat kita beramalia, tempat kita meraih kebaikan, memperbanyak kebaikan. Seperti istilahnya kalau pergi ke merantau. Ada yang pernah merantau ke sini? Ada yang pernah merantau di sini? Saya perantau juga. Saya pernah ke Kalimantan tapi sekolah. Saya pernah ke Mesir tapi sekolah. Nah, jatuh mau sana. Jadi merantau. Jadi kita ini seperti perantau semua. Pasti besok atau lusa pasti akan kembali ke semua. Jadi itu orang-orang perantau tidak ada itu mau tinggal di sana terus menerus. Tidak ada. Tidak pernah saya mendengar perantau tidak mau kembali. Pasti mau kembali. Cuman, nah kumpulkan dulu anunya, modalnya, baru pulang kembali. ITK itu di Arab Saudi, atau bahkan di Cina, di Taiwan, di Jepang, atau di mana saja berada, di Malaysia. Pasti mereka mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Begitupun kita di dunia ini, kita harus kumpulkan bekal. Ya. Makanya dikatakan, istilahnya orang ustaz itu tabakhir, tabungan akhirat. Jangan hanya banyak tabungan dunia, tak lupa kita tabungan akhirat tak. Apa itu? Salat kita, kebaikan kita, sedekah kita, berbuat baik kita sama orang, ya, dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan kita. Hadirin dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan ini seperti permainan dan sendau gurau. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu, satu hari di akhirat, 70 tahun di dunia, seperti itu di akhirat. Oh, ini begini seperti ini. Satu hari di akhirat itu, di dunia umur kita sudah setengah dari 7. Jadi 75 tahun itu, 70 tahun itu, seperti 3 jam di akhirat. Cepat sekali, Ji. Coba biasa tuh orang tua bilang, cepat sekali waktu, sekarang sudah umur 60 tahun, makanya baru kemarin. Betul memang. Jadi cepat sekali di dunia. Ya, enggak dirasa nanti bulan 4 masuk lagi bulan puasa, padahal baru kemarin nih kayaknya. Enggak dirasa 2024 pemilihan lagi, pemilihan bupati, pemilihan legislatif dan seterusnya, presiden. Enggak dirasa memang waktu. Jadi alangkah meruginya kita. Selama kita hidup di dunia ini, terlena dengan dunia. Dilupami sembahyang, dilupami berbuat baik, nanti sembahyang sekedar sholat, mengaji sekedar mengaji, padahal itu sebenarnya modal tak nanti di akhirat. Perbekalan tak nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal tak. Jadi mandulakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasad ini bisa hidup karena ada ruh di dalam. Jadi ini jasad tak bisa bergerak, ada tangan bisa bergerak, bisa bicara mulut tak, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasa, bisa berjalan karena ada ruh di dalam. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali. Jasad kita akan kembali ke tanah. Jadi jasad kita akan kembali ke tanah. Jadi nanti kalau mati, nanti ini jasad kita hancur. Satu jadi tidak hancur. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang tidak hancur kalau mati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan. Ada yang tahu? Di antara jasad kita satu tidak hancur. Ada yang tahu? Tulang ekorta, tulang sulbita. Makanya itu kasih bagus tinjata kalau buang air besar ki.
Karena yang nanti ketika hancur seluruh tubuh jasad kita, satu tidak hancur, tulang sulbi. Tahu tulang sulbi? Tulang ekor. Tahu tulang ekor? Ada itu di belakang, mohon maaf, di belakang pantat, ada itu kayak ujung-ujung, kayak ekor. Sebenarnya monyet berekor itu pantat di belakang. Mohon maaf ya. Itu nanti yang dibangkitkan nanti menjadi jasad baru di dalam jasad kita. Semuanya hancur kecuali itu. Makanya kasih bagus istinja tak. Jangan sekedar cebok saja. Jangan bisa cebok-cebok, tak ada baca, ada amalannya itu. Makanya belajar. Ya, tulang sulbi. Kemudian jasad kembali ke tanah, sedangkan ruh kembali ke mana ruhnya? Kembali kepada Allah yang tahu jalan pulang. Bagaimana caranya tahu jalan pulang? Karena ada bisa orang tidak tahu jalan pulang. Nah, bagaimana caranya tahu jalan pulang? Harus belajar mati sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau benar-benar dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada orang tidak tahu jalan pulang, tersesat. Ya, tersesat. Jadi karena kematian itu tidak main-main, tidak main-main itu mati, tidak bisa kembali. Makanya dikatakan di dalam surat As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, saya mohon kepadamu, kembalikan saya ke dunia walaupun sekejap saja. Untuk apa? Farji'na na'mal shalihan, untuk kembali mengerjakan amal soleh, untuk kembali melaksanakan kebaikan. Tidak bisa nih. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun, tidak bisa mau kembali. Tidak ada istilah bilang kasih waktu dulu sebentar. Ada pengecualian ya. Kecuali orang yang diberikan pamase. Apa itu pamase? Diberikan tuh dia kelebihan. Ada biasa orang pernah dengar orang mati suri, ada ya? 3 hari mati di kubur, hidup kembali. Itu satu dari 5.000 orang. Jadi jarang sekali terjadi begitu. Nah, kasih lihat neraka, dikasih lihat sisa kubur, itu hanya satu dari sekian ribu orang. Nah, baru diberikan seperti itu. Jadi jemaah mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini dunia adalah tempat yang sementara saja. Sementara semua. Ya. Apa yang kita miliki sementara semua. Istri kita sementara. Anak kita sementara. Harta kita sementara. Kita yang ditinggalkan atau harta yang meninggalkan kita. Begitupun sebaliknya, istri yang tinggalkan kita atau kita yang tinggalkan istri. Ya, macam-macam ya. Ada yang bercerai di dunia. Ada yang ditinggal karena wafat. Dan seterusnya. Begitupun harta dicari sebanyak-banyaknya, tapi kita yang ditinggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Begitupun anak, tinggalkan nanti. Ditinggalkan di dunia atau tinggalkan karena menikah anak tak. Otomatis pergi meninggalkan kita kalau seorang perempuan. Pergi berumah tangga sendiri. Ya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dunia ini adalah tempat kita beramal soleh. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat bahwasanya kita ini bagaikan seorang yang musafir. Ya, kita ini musafir semua. Sebagai seorang musafir, sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada orang pergi merantau, pasti akan kembali ke kampung halamannya. Kampung halaman kita sebenarnya bukan di sini. Jadi ini tempat persinggahan. Kampung halaman kita adalah akhirat. Akhirat. Makanya dikatakan setelah kita mati nanti, maka tempat kita adalah barzakh. Ada yang tahu apa artinya barzakh? Ada yang tahu apa artinya barzakh? Barzakh itu bermakna pemisah. Barzakhul la yabghiyan. Jadi alam pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Pemisah antara ini dunia dengan alam kubur. Jadi ada istilahnya apa namanya kalau begini? Ya, ada batas. Bisa kita lihat orang mati tapi tidak bisa dilihat. Jadi beliau ini melihat kita tapi tidak bisa dilihat. Nah, lihat ki almarhum, keluarga kita yang wafat tapi tidak bisa dilihat karena ada barzakh, alam pemisah. Makanya dikatakan bahwasanya alamul barzakh, alamul kubur awwalu manzilah min manazil akhir. Alam kubur itu adalah alam pertama alam akhirat. Jadi alam kubur ini tempat nanti kembali sebagaimana yang sedang dialami almarhumah ibunda kita.
Alam pertama, pintu pertama alam akhirat. Makanya dikatakan oleh seorang penyair, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Mati itu bagaikan sebuah pintu dan setiap orang pasti akan masuk pintu tersebut. Al-mautu ka'sun. Mati itu bagaikan sebuah gelas. Wa kullun nas syaribuha. Dan setiap orang pasti minum memakai gelas. Nah, jadi zaman dilakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Siti Jenar pernah mengatakan bahwasanya mati itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Nah, jadi mati itu kata beliau adalah kehidupan yang sebenarnya. Bukan kehidupan sebenarnya ini. Karena kalau kehidupan sebenarnya ini dunia, tidak mati-mati Miki. Tidak akan merasakan namanya tidak enak, tidak akan merasakan namanya sakit, sakit hati, ya, sakit jiwa, ya, stres. Tidak dirasakan itu. Makanya ketika di alam akhirat tidak ada yang begitu-begitu. Tidak pernah Miki akan merasakan sakit. Tidak akan pernah Miki merasakan penderitaan. Nah, makanya dikatakan oleh beliau, Syekh Siti Jenar, bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Di zaman dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, man dakhalal kabri bilah zadin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa perbekalan, tanpa membawa amal soleh, maka annama rakibal bahri bila safina. Seperti seseorang yang mengarungi lautan tanpa mempergunakan perahu. Siapa yang bisa ke Pulau Salama berenang? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Saya yakin biar orang jago berenang, sejago-jagonya orang berenang ada batasnya. Paling 100 meter aja. Itu pun tidak bisa kembali. Nah, begitupun perumpamannya orang yang masuk kubur, masuk di alam barzah, tidak ada bekalnya, tidak ada amal solehnya, seperti seseorang yang berenang di tengah lautan tanpa mempergunakan perahu safina. Jadi zaman dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal soleh. Nah, amal soleh apa? Terutama adalah sholat tak jaga sholat. Sholat itu miftahul khair, kunci kebaikan. As-salatu miftahul jannah, kuncinya surga. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Jadi sholat itu tiang agama Tomi, kuncinya Tomi surga, kuncinya Tomi segala kebaikan. Nah, jadi jaga sembahyang tak. Karena kalau sholat tidak dijaga, kalau sholat kita tidak sempurna, maka otomatis ibadah yang lain pun tidak akan tercancel. Nah, tapi kalau sholat tak lumayan 5 waktu Miki, walaupun terlambat sembahyang subuh, ya lumayan lah. Yang penting bangun ke sembahyang subuh. Karena ada biasa tuh orang tidak bangun ke sembahyang subuh sejam berapa bangun jam 8 langsung bangun nih. Yang penting jangan sering-sering. Karena ada biasa tuh orang tidak ada kesungguhannya, makanya selalu bangun salat subuh jam 8, jam 7, jam 8 itu terus ji. Karena tidak ada kesungguhannya beribadah. Tidak ada mujahadahnya. Tidak ada riadanya. Jadi harus ada kesungguhan. Makanya dikatakan kata-kata syair itu manjadda wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi zaman dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi salat tak jaga salat tak. Salat tak dijaga baik-baik. Karena salat amal yang pertama kali dihisap ketika kita ditanya oleh mungkar dan nakir. Jadi ketika itu orang seperti beliau masuk ke dalam kubur, nah tinggalkan semua keluarga tak, biar sesayang-sayangnya keluarga tak, pasti nah tinggal ki. Suami, umpamanya mati istrinya, biar sayang bagaimana, 99,9,9% pasti nah tinggalkan. Saya mau bertanya, pernah ki melihat ada orang mati, bagus sekali kamarnya, pokoknya di kamarnya AC, harum, dan seterusnya. Di dalam kamarnya ditaruh mayatnya. Pernah melihat? Pernah melihat? Tidak ada toh? Kalau orang sudah jadi mayat, pasti dikasih keluar di depan rumahnya, di ruang tamunya. Tidak ada orang kalau sudah jadi mayat di dalam kamar disimpan. Tidak ada.
Tidak ada itu. Coba itu. Coba. Jadi kalau orang sudah jadi mayat, maka ketika sudah jadi mayat itu, satu berfungsi. Kedua berfungsi. Mata tak sama telinga tak. Telinga bisa mendengar, makanya itu kalau ada orang meninggal, jangki cerita-cerita jelek kalau orang jelek. Cerita kebaikannya. Karena rasa itu. Begitupun kalau ada anak-anaknya, jangki bertengkar anak-anaknya, keluarganya, masalah warisan karena tersiksa itu, disiksa. Jadi pendengaran dan penglihatan berfungsi. Ketika orang sudah jadi mayat dalam kamar umpamanya 1 hari 1 malam, itu berfungsi 2. Kemudian ketika sudah di dalam kubur ditanam maka otomatis semua akan meninggalkan kita sendiri Ki. Makanya itu Sayyidina Umar bin Khattab sewaktu berkumpul bersama para sahabat, Rasul itu bercerita tentang surga, semuanya bergembira, bercerita tentang neraka, hampir semua menangis. Sayyidina Umar tidak menangis sih. Tetapi ketika menceritakan alam kubur, satu-satunya yang menangis, yang terseduh-seduh menangisnya, sampai-sampai menurut riwayat itu jenggotnya bisa diparrai, kalau bisa naparrai itu kalau orang baru sudah mencuci diparrai, begitu banyaknya air matanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kaget semua sahabat. Kenapa kalau cerita ke neraka, menangismu itu biasa-biasa sih, tapi ketika bercerita alam kubur, menangismu seperti menangis seseorang yang kehilangan seseorang yang sangat disayang. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau di dalam neraka banyak sama. Banyak teman tak. Tetapi kalau di alam kubur sendiri nafsi-nafsi Nafsi-nafsi di dalam kubur. Makanya hanya yang menemani satu saja amal kita. Makanya ada biasa itu orang bilang, orang-orang pakai akal ya, kalau mati Kak Pale, mau Kak saya apalagi memang itu pertanyaannya Munkar dan Nakir deh. Supaya nanti kalau Munkar dan Nakir bertanya bisa ku jawab. Emang ujian. Jadi itu kalau mati tidak berfungsi akal tak. Tidak berfungsi Tidak ada yang berfungsi kecuali iman kita. Iman berfungsi. Biar kau pintar jenius seperti jeniusmu Albert Einstein, seperti pintarmu, mohon maaf, B.J. Habibie. Pokoknya sepintar-pintarnya orang tidak berfungsi makanya kalau mati nama kami ulah otata, di mana kami uli, ya, nama kami binatang-binatang, just otomatis tidak berfungsi Apa yang berfungsi? Iman kita, amal-amal soleh kita yang akan wujud menjadi seorang wujud manusia, seorang berwujud ya, itu yang akan melindungi kita, itu yang akan menjadi tameng kita, itu yang akan memberikan jawaban. Itu nanti akan menjawab semuanya. Ya, itu yang akan menjawab nanti. Nah, doa-doa kita kepada orang yang wafat itu akan menjadi suguhan-suguhan hidangan-hidangan rohaninya di dalam kuburnya. Di zaman belakang berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari memang memiliki yang tidak ditanya Munkar dan Nakir. Ada tuh amalan tidak ditanya ke Munkar dan Nakir. Nah, saya apa nih saya kasih tahu sekarang. Ada sembahyang Munkar dan Nakir supaya tidak ditanya nanti Munkar dan Nakir. Tidak ditanya Kenapa tidak ditanya? Karena istilahnya kalau masuk golongan VVIP tanpa hambatan, tidak ada pertanyaan. Nah, tidak ada pertanyaan apapun. Ada begitu. Jadi bukan hanya di dunia ada istilah VIP, istilah istimewa, istilah spesial kayak martabak di belakang ada terbulang spesial ya. Terbulang istimewa. Di akhirnya juga ada begitu. Ada juga begitu. Makanya itu ketika nanti di atas sirat, itu seperti rambut yang dibelah 7, ada orang tidak melalui itu. Ada yang tidak lewat situ. Ada yang merangkak, ada yang berdiri, ada yang sedikit-sedikit mau jatuh. Begitulah di akhirat juga. Nah, jadi ada yang jalan secepat kilat. Jadi sekali lagi, sesuai dengan kebaikan-kebaikannya, sesuai dengan amal-amal solehnya. Bahkan ada orang tidak hancur di jasadnya. Coba itu. Kan kalau dipikir secara akal, pasti semua nanti jasad hancur ya. Ada yang tidak hancur sama sekali. Bahkan ada yang hilang jasadnya.
Itu karena apa? Amal solehnya, kebaikannya. Jadi ada amalan-amalan rahasia itu. Makanya belajar ke ilmu-ilmu rahasia. Karena ada itu memang ilmu-ilmu rahasia yang tidak diajarkan secara umum. Kalau diajarkan secara umum semua tahu. Cara berwudu atau semua orang yang membatalkan wudu tahu semua. Sholat seperti bagaimana tahu semua. Tapi ada jalan-jalan rahasia. Jadi istilahnya jalan-jalan tol menuju kepada Tuhan. Makanya ada juga itu orang berdoa satu kali langsung berdoa langsung dikabulkan. Seperti Asib bin Barqiyah, perdana menterinya Nabi Sulaiman. Jadi seturbat ini sekedar apa selain intermezzo ya. Jadi Asib bin Barqiyah, jadi sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam mau datang Ratu Balkis dari kerajaan Sabah Yaman di Palestina, jadi Palestina kerajaannya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini menawarkan, walaupun Nabi Sulaiman bisa cuma ingin tes ini semua orang-orang panglima-panglimanya, orang-orang kepercayaannya. Bilang Nabi Sulaiman bin Daud, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis di sini sebelum Ratu Balkis datang ke tempat ini, ke kerajaan kita. Jadi semua jin itu saling mengadukan, menunya bilang saya bisa mendatangkan kerajaan singgasananya Nabi Sulaiman, singgasananya Ratu Balkis sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu ya Nabi Allah. Jadi itu salah satu raja jin. Kemudian ada seorang manusia biasa seperti kita. Apa kata beliau? Sebelum matamu berkedip sudah ada singgasananya Ratu Balkis di situ. Maksudnya itu berkedip, kedipan yang bukan kedipan seperti ini, ya. Kedipan yang lambat. Intinya kalau intinya itu 10 detik lah, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena ada tuh kedipan begini-begini, orang kalian lain itu kalau ada orang pernah melihat orang begini-begini matanya, orang sakit itu. Jadi siapa yang mengatakan ini? Seorang manusia biasa, manusia seperti kita. Asib bin Barqiyah namanya. Bagi semua jin. Dan ternyata ada makhluk yang lebih luar biasa daripada kita. Padahal kita ini jin yang tidak terlihat. Maksudnya bisa kita tidak dilihat. Sedangkan manusia itu seperti biasa biasa-biasa Asib bin Barqiyah. Jadi seseorang itu bisa menjadi seperti malaikat kalau seseorang itu melalui jalan-jalan khusus atau jalur-jalur tol. Seorang manusia bisa menjadi malaikat, bahkan manusia bisa menjadi setan, bisa menjadi iblis, bersifat setan, kalau dia juga melalui jalan-jalannya setan. Jadi itu. Jadi semua orang bisa. Enggak ada yang tidak bisa. Yang penting ada kesungguhan. Jadi zaman dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi saya katakan, ada yang jasadnya utuh di dalam kuburnya berpuluh-puluh tahun dikubur, tidak bahkan itu kain kafannya tidak hancur seperti baru kemarin meninggal. Ada juga orang yang jasadnya utuh seperti baru dikuburkan padahal puluhan-puluhan tahun wafat. Itu kita mau seperti itu, cuma jarang kita mau belajar seperti itu. Belajar dunia jika terus, belajar bagaimana bisa kaya, belajar bagaimana bisa sukses, itu kita pelajari terus. Lupa belajar bagaimana caranya mati yang seperti itu, bagaimana caranya bisa seperti mereka, bisa juga. Jadi cerita-cerita itu bisa cari kita tahu bagaimana caranya. Yang kita tahu ceritanya, tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Jadi zaman dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua ada amalannya. Ada amaliannya sehingga bisa seperti itu. Jadi zaman dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ini? Setengah jam kapan? Lama 40 menit, 30 menit lebih. Jadi saya ringkas saja. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, silahkan bertanya. Demikian apa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup kesimpulan, marilah kita belajar mati sebelum mati. Belajar mati sebelum benar-benar mati. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan bekal tak, siapkan amal soleh tak,
untuk kembali menuju kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada sakitnya, tidak ada susahnya, yaitu ilaihi rajiun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.